Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kembali lagi dalam renungan harian Klasis Semarang Timur. Dasar dari renungan kita di hari ini diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-48. Demikian. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman?" Amin. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan sabdanya dan yang memeliharanya. Jemaat yang terkasih, di sebuah desa ada seorang bapak yang kaya raya. Ketika ia sudah tua, ia mengumpulkan emas dan berliannya dalam sebuah kotak, lalu menyerahkan pada anak tunggalnya. Pesannya kepada anaknya itu, "Nak, ini warisan dari Bapak. Bukalah ketika nanti Bapak sudah mati. Janganlah dibuka ketika Bapak masih hidup. Kalau kau membukanya ketika Bapak masih hidup, engkau tidak akan diberi isi dari kotak tersebut." Setelah bertahun-tahun lamanya, si bapak belum meninggal. Namun rasa penasaran si anak untuk membuka kotak itu semakin kuat. Tibalah pada suatu hari ketika si bapak sedang tidur siang. Si anak membuka kotak itu secara diam-diam di kamarnya. Ia kaget bukan main ketika melihat isinya sebongkah berlian dan beberapa batang emas. Lalu ia mengambil sebatang emas dan menutup kembali kotak itu. Keesokan harinya, si bapak datang mendekati si anak seraya berkata, "Kamu telah melanggar perjanjian kita." "Bagaimana Bapak tahu?" tanya si anak. Lalu dengan menghela nafas, si bapak berkata lagi, "Tidakkah kau ingat bahwa semua sudut rumah kita ada CCTV-nya? Tentu aku bisa melihat semua yang kamu lakukan pada kotak itu." Si anak menyesal bukan main. Ia sangat bersedih karena telah melanggar perjanjiannya dengan si bapak. Lalu ia mengambil sebatang emas yang ia ambil tadi beserta kotak yang telah diberikan bapak. Lalu dengan bersujud ia menyerahkan semuanya pada si bapak seraya berkata, "Ini Pak, saya tidak pantas untuk mendapatkan semuanya ini. Saya telah melanggar perjanjian." Si bapak lalu menarik anak itu untuk kembali berdiri dan berkata, "Betul, kamu harus dihukum. Begini hukumannya." Si bapak lalu memeluknya dan menciumnya. Jemaat yang terkasih, rasa sesal seperti ini juga dirasakan oleh Yudas. Namun sayangnya ia tak punya nyali untuk bertobat. Ia memilih untuk bunuh diri. Jika Yudas sang pengkhianat sungguh-sungguh bertobat, apakah Yesus akan menerimanya? Saya percaya dia pasti akan menerimanya. Tidak ada seorang berdosa pun yang tidak dapat menerima anugerah Allah. Tuhan mungkin lebih sedih melihat Yudas bunuh diri daripada ketika mengkhianatinya.
Saya rasa keputusan Yudas untuk bunuh diri menunjukkan bahwa ia tidak percaya bahwa Tuhan kita akan mengampuninya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, dosa akan mendatangkan ketakutan, namun sebuah pertobatan akan mendatangkan kemerdekaan. Amin.